Shalom, perkenalkan nama saya Carolina Olivia Siswanto dengan NIM 2003664. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Korea. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai intisari dari materi perkuliahan mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, terbesit satu pertanyaan, yaitu tentang siapa Yesus Kristus itu. Menurut apa yang saya yakini, Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu sebenarnya siapakah Yesus Kristus itu? Pada umumnya Yesus dipandang sebagai orang biasa yang hidup di bumi kurang lebih 2000 tahun yang lampau, dan juga hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus itu merupakan seorang nabi, seorang guru yang baik, atau manusia yang saleh. Tetapi jika kembali ke Alkitab, Yesus itu lebih dari seorang nabi, Yesus lebih dari seorang guru yang baik, dan Yesus juga lebih dari sekedar manusia yang saleh. Nah, setelah itu jika muncul pertanyaan, apakah Kristen dan pengikut Yesus itu sama? Mungkin di zaman sekarang akan ada sedikit perbedaan konteks, perbedaan pendapat, yaitu bahwa Kristen itu hanya sebuah agama. Lalu apakah menjadi Kristen sudah dapat dipastikan kita memiliki keselamatan? Jawabannya belum tentu, karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar agama, tetapi tentang iman percaya yang banyak dijelaskan di Alkitab, salah satunya pada Ibrani 11. Dan ada satu dosen dari Universitas Oxford, kalau tidak salah, yaitu C.S. Lewis, yang berusaha mencegah orang-orang untuk mengatakan hal bodoh mengenai Yesus Kristus dengan mengatakan, saya siap untuk menerima dia sebagai pengajar moral yang agung, tetapi saya tidak menerima klaim bahwa dia adalah Allah. Jadi dapat disimpulkan banyak orang yang siap dengan ajaran Yesus yang luar biasa, di mana Yesus mengajarkan untuk berdoalah kepada orang yang telah menyakiti kamu, atau ampunilah kesalahan orang-orang yang telah jahat kepada kamu, dan ajaran baik lainnya yang dapat dipastikan itu sangat luar biasa. Dan dituliskan dalam Injil, terdapat 2 kali kesempatan Yesus hampir dilempari batu dengan alasan Yesus mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan, yang mana hal tersebut dianggap kejahatan yang besar bagi orang Yahudi. Lalu kedatangan Yesus pun juga sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama banyak nabi Israel yang bernubuat mengenai kelahiran Yesus. Lebih kurang terdapat 300 nubuat tentang kedatangan Yesus yang dituliskan lebih kurang dari 1500 penulis. Semua butir nubuat itu terjadi dengan tepat, yaitu mengenai kehidupan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan, kata-kata Tuhan Yesus yang diucapkan, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya
ke surga dan kedatangannya kembali. Dan nama-nama Yesus pun sudah dituliskan dalam beberapa kitab sebelum kelahirannya, yaitu seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di bahunya, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan juga Raja Damai, seperti itu. Dan terdapat dua tokoh dapat dibilang peneliti yang awalnya mereka menyangkal bahwa Yesus itu merupakan Tuhan, dan mereka membuktikannya dengan logika, yaitu C.S. Lewis dan satu lagi, maaf saya lupa namanya. Mereka membuat sebuah buku di mana mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi karena Tuhan itu sangat keren, sangat luar biasa, jadi ada saatnya mereka dua orang ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan, seperti itu. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang doa dan keselamatan. Nah, sepertinya banyak orang yang percaya bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan, siapapun dapat dikatakan menjadi orang Kristen akan sudah pasti akan selamat nantinya dan akan masuk ke surga. Tetapi pada kenyataannya keselamatan itu sendiri dapat hilang karena perbuatan kita, yaitu seperti tidak lagi percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan, seperti itu. Dengan melakukan hal tersebut, keselamatan yang kita peroleh tadinya akan menjadi hilang, dan iman kita tidak lagi bertumbuh, seperti itu. Setelah membahas sedikit tentang keselamatan tadi, erat hubungannya dengan yaitu dosa. Untuk di agama Muslim contohnya, bayi yang baru lahir itu dibilang masih suci dan belum berdosa, tetapi tidak dengan kepercayaan kita, yaitu Kristen. Dalam Kristen itu janin yang sudah memiliki detak jantung atau yang sudah dianggap hidup itu sudah memiliki dosa. Kenapa? Karena dalam Kristen ada yang namanya dosa keturunan, yaitu dosa yang diberikan orang tua kita kepada kita saat kita sudah dinyatakan hidup, atau bisa dibilang masih janin pun kita sudah memiliki dosa. Jadi saat kita lahir itu kita tidak suci yang tanpa dosa, tetapi kita sudah membawa dosa dari orang tua kita. Dan sedikit kembali kepada keselamatan, setelah yang sudah saya katakan tadi, bahwa keselamatan itu dapat hilang, dan saat kita percaya kepada Tuhan, itu belum memastikan kita dapat mendapatkan keselamatan nantinya. Mengapa? Karena sepemahaman saya, jika kita hanya percaya kepada Tuhan tetapi tidak disertai dengan iman, itu sama saja seperti kita karena jika tidak dengan iman, sama saja kita hanya percaya
ya percaya Yesus itu Tuhan seperti itu, tapi tidak disertai dengan iman. Dan itu membuat kita membuat keselamatan kita nantinya akan bisa jadi hilang seperti itu. Sedikit kembali ke hal mengenai dosa, walaupun kita berbuat salah dan berdosa pun, Tuhan tetap mau mengampuni kita asal kita dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena Tuhan merupakan Maha Pengampun yang sangat menyayangi anak-anaknya. Selanjutnya ada materi ilustrasi roda atau kehidupan seorang Kristen yang dinamis. Nah, pertumbuhan rohani dari orang Kristen sendiri dapat dikatakan sebagai roda yang berputar. Nah, roda sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu yang paling utama adalah bagian poros. Nah, dalam hidup seorang Kristen, poros tersebut adalah Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber hidup dari manusia. Lalu yang kedua ada Yesus merupakan poros kehidupan, atau bisa dibilang Yesus itu pedoman kita selama seumur hidup seperti itu. Lalu tanpa adanya Tuhan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan itu kita tidak bisa apa-apa, dan sudah dapat dipastikan jika ada di dalam Tuhan, kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan dapat berkembang, iman kita dapat berkembang dengan baik seperti itu. Lalu bagian dari roda itu terdapat jari-jari. Dalam kehidupan rohani orang Kristen, jari-jari tersebut ada 4. Yang pertama yaitu doa. Doa menggambarkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Mengapa? Karena dengan doa kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita dapat sharing dengan Tuhan. Juga Tuhan bisa tahu apa yang kita inginkan selama ini. Lalu jari-jari yang kedua yaitu ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini juga merupakan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Mengapa ada firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini dianggap sebagai pedoman hidup orang Kristen. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan ini terdapat banyak sekali ajaran Tuhan yang sangat luar biasa baik dan bagus. Seperti contohnya, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengasihi sesama manusia dan juga memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Lalu jari-jari yang ketiga ada persekutuan. Persekutuan ini merupakan hubungan horizontal atau hubungan antara sesama manusia. Dan Tuhan juga menghargai persekutuan ini. Mengapa persekutuan ini dapat dikatakan menjadi jari-jari dalam roda pertumbuhan rohani orang Kristen? Karena dengan bersekutu dengan sesama orang Kristen, kita iman kita akan menjadi lebih kuat lagi, dan kita bisa sharing dan mengetahui mujizat apa saja yang sudah Tuhan
berikan kepada hidup kita maupun hidup saudara kita yang seiman. Lalu yang terakhir, yang keempat, jari-jari keempat, itu ada kesaksian. Nah, kesaksian sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu kesaksian dengan afirmasi atau kesaksian hidup kita sendiri. Lalu yang kedua ada kesaksian dengan proklamasi atau kita menyatakan langsung apa-apa saja mujizat Tuhan yang sudah terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari bagian roda pertumbuhan rohani orang Kristen tersebut, bagian poros adalah Yesus, yang mana bagian terkuat dari roda itu. Lalu bagian jari-jari vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu dengan doa dan firman Tuhan. Yang ketiga, jari-jari horizontal, yaitu hubungan antara sesama manusia, yaitu dengan kesaksian dan persekutuan. Dan terakhir, bagian luar roda, yaitu dilambangkan dengan ketaatan. Nah, kunci ketaatan sendiri ada 3, yaitu yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Karena yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu firman Tuhan itu sangat luar biasa baik dan bagus untuk menuntun kita menjadi pribadi yang lebih bertumbuh. Lalu yang kedua, menundukkan diri kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang dibuktikan dengan menjalankan firman Tuhan tersebut. Karena iman tanpa perbuatan artinya mati, seperti itu. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai marketplace ministry. Marketplace ministry itu merupakan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, Yesus sendiri menghargai tempat kerja. Seperti contohnya dapat diambil dari Alkitab, yaitu ada beberapa. Yang pertama, dari 52 perumpamaan yang dituliskan di Alkitab, 45 perumpamaan itu terjadi di tempat kerja. Lalu yang kedua, berbagai bentuk kata bekerja disebutkan lebih dari 800 kali di Alkitab. Lalu yang ketiga, dari 132 tempat Tuhan menampakkan diri, 122 diantaranya terjadi di tempat kerja. Lalu dari 40 mujizat yang terjadi di Kisah Para Rasul, 39 diantaranya ada di tempat kerja. Nah, pekerjaan itu sangat penting bagi Tuhan. Mengapa? Karena dengan bekerja Tuhan menghargai pekerjaan, dan dengan bekerja pun kita juga dapat menuai atau mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan selama itu. Salah satu pekerjaan yang dapat kita lakukan sebagai orang Kristen yaitu menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa cara kita agar dapat menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, peacemaker atau membuat peace atau perdamaian. Karena Tuhan itu cinta damai, dan siapa
Siapa yang tidak suka dengan kedamaian seperti itu? Karena dengan adanya kedamaian, hidup pun dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dan dengan tentram. Lalu yang kedua ada do the best. Jadi selama dalam kehidupan kita ini, kita harus selalu melakukan yang terbaik demi Tuhan, demi diri kita sendiri, dan juga demi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena jika tidak melakukan semaksimal mungkin, padahal kita sudah diberikan kemampuan Tuhan melakukan sesuatu hal dengan baik, kan akan sangat disayangkan seperti itu. Lalu yang ketiga, menjadi teladan. Dapat dibilang jika kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, pasti kita akan dapat orang-orang akan dapat lebih menghargai dan menghormati, dan menjadi teladan itu kita dapat membuat orang di sekitar kita itu menjadi lebih baik juga, seperti kita dan mereka, orang-orang di sekitar kita itu juga dapat meniru tindakan baik apa yang sudah kita lakukan. Lalu yang keempat yaitu menunjukkan kasih. Banyak ajaran Tuhan yang membahas atau menyangkut mengenai kasih. Karena dengan kasih pun hidup kita dapat menjadi lebih berwarna, lebih ceria, dan Tuhan pun juga selalu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan, dan mengasihi semua orang. Lalu yang kelima ada setia dan jujur. Sudah pasti jujur disukai oleh semua orang, ya, karena itu merupakan perbuatan yang simpel. Tindakan jujur disukai banyak orang karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang simpel, tetapi memiliki efek atau dampak yang luar biasa besar bagi semua orang. Karena dengan berbohong sekecil apapun, pasti kita nantinya akan terus-terusan untuk berbohong seperti itu. Jadi kita harus selalu diajarkan mengenai kejujuran, walaupun terkadang kejujuran itu memang menyakiti diri kita sendiri, tetapi ada baiknya memilih untuk jujur seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu menunjukkan perbuatan baik, karena dengan melakukan perbuatan baik sudah dipastikan disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh sesama kita, karena ya lagi-lagi Tuhan selalu mengajarkan mengenai kebaikan. Lalu ada cara agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi. Ada 2 cara, yaitu hidup bersekutu dengan Allah. Karena dengan hidup bersekutu dengan Allah tersebut, lagi-lagi kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih dewasa dalam iman, lebih bertumbuh rohani kita. Dan dengan hidup bersekutu bersama Allah ini, kita dapat dengan hidup bersekutu bersama Allah juga kita dapat mempererat hubungan kita dengan Allah. Lalu yang kedua yaitu mengikuti Allah. Sebenarnya mengikuti saja kurang cukup ya menurut saya, karena jika hanya mengikuti Allah tapi tanpa adanya iman,
itu sama saja seperti kita hanya percaya bahwa Tuhan itu Allah tapi tidak mengimaninya. Jadi sama aja sia-sia seperti itu. Sama aja jika kita mengikuti Allah tapi tidak mengimani, sama saja hidup kita itu sia-sia seperti itu. Dan juga jika tidak diimani, kehidupan rohani kita tidak akan bertumbuh. Jadi hanya stuck di titik itu saja. Selanjutnya materi mengenai kepemimpinan. Pemimpin sendiri itu harus jujur, sudah pasti, dan berintegritas. Karena pemimpin yang tidak jujur itu akan memberikan kesulitan-kesulitan yang lebih banyak lagi ke depannya selama masa pimpinan dia tersebut. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki tujuan yang pasti dan tujuan yang tidak tergoyahkan, karena dengan adanya tujuan tersebut pemimpin dapat dari awal dapat memberikan visi misinya, dan dengan tujuan itu juga pemimpin dapat lebih terarah kepada satu tujuan tersebut, dan yang pasti tidak jalan tersebut tidak melenceng ke kemana-mana seperti itu. Lalu pemimpin juga menunjukkan jiwa kepemimpinannya melalui tindakan, karena jika hanya melalui perkataan, bisa saja itu hanya omong kosong belaka tanpa adanya tindakan yang dapat menuntun anggotanya ke jalan yang lebih benar seperti itu. Dan juga pemimpin itu merupakan seseorang yang memiliki kepribadian yang terarah. Jadi tidak serta-merta hanya menjalankan kepemimpinannya hanya karena jabatan tersebut, tetapi karena ada tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Seperti itu. Sepertinya cukup sekian materi yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.